Indonesia merupakan daerah yang terletak di jalur cincin api sehingga memiliki ratusan gunung berapi aktif dan sangat rentan terjadi gempa bumi. Karena itu, bangunan tahan gempa sangat dibutuhkan di Indonesia sebagai upaya pencegahan terjadinya korban jiwa saat guncangan gempa. Nah, bangunan anti gempa adalah bangunan yang mampu bertahan dari guncangan akibat adanya gempa dan juga fleksibel untuk meredam getaran gempa. Kedua syarat ini sangat penting supaya dapat memperkecil resiko bangunan runtuh sehingga dapat memberikan kesempatan kepada para penghuninya menyelamatkan diri. Dan berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan saat membangun bangunan tahan gempa. Yang pertama adalah struktur bangunan harus sederhana. Konstruksi bangunan tahan gempa adalah bangunan yang bisa merespon gempa, terutama bisa bertahan atau juga bisa meredam dari getaran gempa, ya. Bertahan dari keruntuhan dan bersifat fleksibel untuk meredam getaran gempa. Struktur bangunan yang sederhana, kemudian juga kompak, tidak ribet, begitu ya, tidak kompleks, dan juga simetris, memiliki kemampuan menahan beban yang lebih besar dibandingkan dengan bangunan yang memiliki struktur lebih kompleks. Hal ini menjadi tantangan bagi para arsitek dan juga desainer bangunan karena harus mampu menyeimbangkan antara estetika dengan fungsinya sebagai bangunan yang tahan gempa. Kemudian, apa saja sih yang diperlukan sebagai struktur paling bawah? Nah, ini dia. Pondasi adalah bangunan struktur yang paling penting karena berada di paling bawah untuk menyalurkan beban ke tanah. Oleh karena itu, pondasi wajib dibuat dalam tanah keras dan juga stabil dengan minimal kedalaman 60 hingga 75 cm. Pondasi sebaiknya terhubung dengan sabuk pondasi atau slof yang diberi lapisan pasir untuk berfungsi untuk meredam getaran. Slof ini harus terkait kuat pada pondasi dan tidak diletakkan terlalu dekat dengan dinding. Selanjutnya kita lihat setelah pondasi kuat, apa yang harus diperhatikan, yaitu bahan bangunan yang harus memiliki beban yang ringan. Tadi kalau dilaporkan oleh rekan kami di lapangan, struktur kayu di sana ternyata juga banyak yang rubuh. Ternyata itu tidak menjamin bahwa bangunan akan tetap berdiri kokoh pada saat gempa. Tadi selain pondasi, juga bobot bangunan yang ringan. Khusus untuk konstruksi atap ini juga perlu diperhatikan sebagai penutup bangunan bagian atas, penggunaan material seperti galvalum untuk atap, kemudian juga batu bata ringan, kemudian baja ringan, dan juga beton bertulang untuk struktur bangunan menjadi pilihan yang tepat. Jadi bangunan dengan material yang lebih berat, ini akan menimbulkan resiko runtuh yang lebih besar saat terjadi gempa bumi. Jadi tidak hanya struktur kayu atau bahan bangunan berbahan dasar kayu saja yang diperhatikan. Kemudian selanjutnya adalah dibangun secara monolit. Apa itu? Struktur beton bertulang merupakan struktur yang paling banyak digunakan atau dibangun dibandingkan dengan jenis struktur yang lainnya. Jadi struktur beton bertulang ini lebih murah dan lebih monolit dibandingkan dengan struktur baja maupun struktur komposit. Apa itu monolit? Monolit adalah beton bertulang monolitik yang dituangkan langsung ke dalam di lokasi pembangunan. Pada saat yang sama, detail strukturalnya ini tidak terpisahkan, yang berarti struktur ini atau fondasi ini akan lebih tahan lama. Maka struktur ini mempunyai perilaku yang baik di dalam memikul beban bangunan tahan gempa. Dan yang terakhir, ketika kita membangun bangunan tahan gempa, yang perlu diperhatikan adalah tinggi bangunan. Sebaiknya tinggi bangunan tidak melebihi 4 kali lebar bangunan, dan denah bangunan juga sebaiknya sederhana, berbentuk lingkaran atau hanya segi 4 saja. Ya, bencana memang tidak bisa kita hindari, namun jika kita bisa mengurangi resiko dampaknya melalui sejumlah persiapan tadi dan juga edukasi, salah satunya dengan tinggal di hunian yang tahan gempa, bisa sedikit membantu mengurangi rasa was-was dan juga kegelisahan kita ketika kita berlindung di dalamnya.